Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu Guru. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir untuk berdiskusi tentang rencana tindak lanjut pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Jadi nanti rencana tindak lanjut ini akan saya hubungkan dengan proyek P5 yang akan kita lakukan nanti untuk di semester pertama ini. Baik, langsung saja boleh diganti Pak Slamet. Ya. Jadi nanti judul programnya yaitu tema kita akan mengambil tentang bangunlah jiwa raganya dengan subtema yaitu eksplorasi dan pemanfaatan permainan tradisional untuk kebugaran. Boleh dilanjut? Ya, jadi latar belakangnya mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui permainan tradisional merupakan bagian dari warisan budaya yang kaya akan beragam di Indonesia. Namun seiring perkembangan zaman ya saat ini permainan tradisional itu sudah mulai ditinggalkan karena faktor perubahan gaya hidup. Jadi hal ini bisa menyebabkan generasi muda itu kebutuhan geraknya berkurang ya karena kita sebagai manusia haruslah terus bergerak untuk menjaga kesehatan dan kebugaran. Nah, di sisi lain juga permainan tradisional memiliki banyak manfaat, mulai dari segi fisik, sosial, maupun kultur. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu mengenang kembali waktu masa kecilnya begitu banyak permainan-permainan tradisional yang berhubungan dengan aktivitas fisik, yang mungkin sekarang sudah jarang ditemui di anak-anak pada zaman sekarang ini. Makanya saya ingin menghidupkan kembali permainan tradisional di sekolah kita. Syukur-syukur nanti ketika sudah bisa berjalan di sekolah, mereka bisa memainkannya di rumah masing-masing atau di lingkungannya. Seperti itu. Jadi nanti dengan permainan tradisional bisa meningkatkan kebugaran sehingga tema yang kita harapkan ya bangunlah jiwa dan raganya itu bisa terpenuhi. Langsung Pak Slamet silakan diganti. Nah, di sini tujuannya yaitu pertama dari segi fisik bisa meningkatkan kebugaran siswa melalui permainan tradisional. Yang kedua, tujuannya sosial, bisa meningkatkan keterampilan kolaborasi dan kerjasama antar siswa. Ya. Yang ketiga yaitu secara kognitif menambah wawasan siswa tentang permainan tradisional dan manfaatnya. Dan yang keempat, emosional, menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan budaya lokal dan meningkatkan kesejahteraan emosional melalui aktivitas menyenangkan. Ya, jadi saya yakin yang namanya bermain itu sebenarnya kebutuhan dari anak-anak sehingga hasilnya pun mereka semoga bisa menyenangkan buat mereka sehingga banyak manfaat yang bisa didapatkan. Selanjutnya, Pak Slamet. Nah, untuk kegiatan P5 nanti produk utamanya yaitu pesta olahraga permainan tradisional. Jadi pada saat panen karyanya nanti deskripsi kegiatannya itu kegiatan olahraga yang kita adakan di sekolah di mana siswa kalau bisa seluruh siswa berpartisipasi dalam berbagai permainan tradisional. Tujuannya untuk mempromosikan permainan tradisional di kalangan siswa dan warga sekolah lainnya, serta meningkatkan kebugaran jasmani siswa melalui aktivitas fisik yang menyenangkan. Nah, komponennya itu di akhir bisa turnamen atau kompetisi permainan tradisional. Tapi untuk mencapai tahap itu, kan kita nanti akan punya beberapa minggu pertemuan, mulai dari sosialisasi permainan, pemilihan permainan yang sesuai, yang berhubungan dengan aktivitas fisik, sampai nanti kita menentukan permainan mana yang akan kita buat turnamen dan kompetisinya. Selanjutnya, Pak Slamet. Nah, di sini ada capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Yang pertama capaiannya yaitu tersedianya jadwal dan kegiatan permainan tradisional yang terstruktur untuk kegiatan P5. Jadi kalau kemarin kita berdiskusi, target kita pemenuhan 120 JP, kemungkinan nanti akan dilaksanakan selama 10 pekan. Ya, 10 pekan di akhir
akhir pekan setiap Sabtunya, ya. Terus capaiannya juga guru dan siswa bisa mengikuti aktivitas permainan tradisional dengan antusias. Ini tentunya disesuaikan dengan kemampuan kita, ya. Mungkin kalau ibu-ibunya masih semangat buat coba gobak sodor atau hadangan, silakan, ya. Gitu. Yang penting hati-hati. Terus langkah-langkahnya, yang pertama nanti kita sekali lagi mengidentifikasi permainan tradisional dulu, ya. Kita melakukan riset untuk kira-kira permainan tradisional mana yang bisa meningkatkan kebugaran jasmani. Yang kedua yaitu perencanaan kegiatan, ya. Kemarin kita sekali lagi udah berdiskusi untuk merencanakannya dan menyusul jadwal kegiatan terencana. Kemungkinan nanti di akhir minggu ketiga atau minggu keempat kita akan mulai berjalan untuk proyek yang P5-nya. Terus penyusunan panduan. Nah, untuk penyusunan panduan ini nanti ya kita berdiskusi kembali untuk membuat panduan dan lembar kerja supaya nanti setiap kegiatannya tersusun secara berjenjang dan berkala. Terus nanti implementasi di kelasnya siswa menerapkan aktivitas permainan tradisional dan memonitor pelaksanaannya. Lalu setiap pertemuan ada evaluasi dan umpan balik untuk memperoleh feedback dari aktivitas yang sudah dilakukan. Nah, hasil yang diharapkan yaitu siswa dapat mengikuti aktivitas permainan tradisional dengan baik dan selain itu terjalinnya interaksi yang positif dan peningkatan kebugaran fisik siswa. Di sini struktur programnya ini kita masukkan dalam program kurikuler, ya. Programnya eksplorasi pemanfaatan permainan tradisional untuk kebugaran. Skalanya populasi ya bisa di kelas 7 atau 8 karena kita kelas 7 dan 8-nya sudah mulai. Nanti apakah mau dibarengin atau dipilih salah satu bisa kita diskusikan kembali. Usianya sesuai dengan usia rentang mereka 12 sampai 15 tahun. Jumlah siswa kita kalau tidak salah 34 sampai 36 ya per kelasnya. Dengan total masing angkatan itu 6 kelas atau 6 rombel. Ini ruang pelaksananya yang pasti di lapangan, bisa menggunakan kelas juga ataupun ruang multimedia atau di lab untuk penjelasan atau menonton tutorial permainan tradisional. Waktu pelaksanaannya seperti yang sudah dibahas yaitu di hari Sabtu. Durasinya mungkin setiap materinya 3 jam dari mulai pukul jam 8 sampai jam 1 dengan durasi selama 10 minggu untuk memenuhi 120 JP. Selanjutnya Pak Slamet. Nah, di sini mitra yang saya sebutkan dalam komunitas belajar. Sebelumnya kita sudah ada komite pembelajar di SMP 3 ya. Jadi Bapak Ibu guru dan orang tua itu sebagian dari mitra dari komite pembelajar yang bisa turut serta dalam proses kegiatan atau proyek yang ingin dijalankan. Di sini ada saya sendiri sebagai mungkin nanti menyusun dan mengimplementasikan kegiatan permainan tradisionalnya. Terus ada juga dari siswanya, ada juga dari guru kelas atau guru bidang studi, yaitu untuk mendukung pelaksanaan program dan memberikan masukan terkait keterhubungan mata pelajaran ibu dengan tema bangunlah jiwa raganya dan tentang kebugaran. Mungkin dari mata pelajaran IPA juga bisa disangkut pautkan. Terus mata pelajaran agama juga bisa disangkut pautkan tentang kesehatan gitu. Terus juga ada kepala sekolah, orang tua siswa, pustakawan sekolah, bahkan sampai nanti kita mencoba melibatkan ke koordinator program ekstrakurikuler khususnya olahraga. Ya, dalam hal ini saya juga sebenarnya. Langsung saja Pak Slamet selanjutnya. Nah, ini rencana evaluasinya. Nanti setiap kegiatan evaluasi kita bisa menggunakan survei kuesioner yang berfokus pada pengalaman siswa, tingkat kepuasan dan pemahaman mereka tentang permainan tradisional.
Terus juga di setiap akhir kegiatan kita bisa membuat refleksi tertulis. Ya, siswa akan diminta menulis refleksi tentang apa yang mereka pelajari, kesulitan yang dihadapi, dan bagaimana kegiatan ini bisa membantu kebugaran mereka. Selain itu juga kita guru melakukan observasi kepada siswa tentang keterlibatan mereka sejauh mana dalam aktivitas tersebut. Selanjutnya, Pak Slamet. Nah, di sini tantangan. Jadi setelah berdiskusi, tantangan-tantangan yang muncul yang pertama yang pasti adalah kurangnya partisipasi siswa, terutama kalau saya melihat siswa perempuan, di mana mungkin keinginan geraknya sudah mulai kurang karena takut capek, malu ataupun lain-lainnya. Jadi solusinya mungkin nanti bisa pengenalan permainan secara menarik, ya Bapak Ibu minta bantuannya untuk memperkenalkan permainannya lebih menarik lagi. Terus melakukan demonstrasi baik video pendek ataupun lainnya. Selain itu juga tantangan selanjutnya yaitu tentang pengelolaan waktu, karena sekali lagi kondisi sekolah kita sedang 2 shift dengan jumlah guru yang berkurang atau beban kerja yang tinggi, sedangkan pelaksanaan itu di hari Sabtu, ya. Nah, mungkin solusinya nanti ya kembali lagi integrasi kurikulum. Mungkin apakah memungkinkan sebagian aktivitasnya dimasukkan ke dalam pembelajaran PJOK untuk proses pengenalannya. Seperti itu. Mungkin selanjutnya. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Ya, Bu Ida. Tadi kan kita mengatakan permainan tradisional ya. Apa kita fokus ke permainan tradisional yang sudah dikenal anak-anak dan dalam lingkup wilayah sendiri ya, atau memang kita mengenalkan permainan tradisional secara cakupan yang luas menurut artian yang ada di Indonesia. Oke. Ya, terima kasih Bu Ida untuk pertanyaannya. Jadi untuk tahap pertama sebagai tahap sosialisasi kita memperkenalkan permainan yang sudah ada di sekitar sini dulu, ya. Terus tahap keduanya kita bisa memperkenalkan permainan-permainan dari luar yang memang sudah diwadahi Kormi, ya, olahraga masyarakat itu, untuk memperkenalkan. Mungkin terkadang ada bentuk permainan yang sama tetapi beda nama. Ya, contoh, mungkin di sini anak tahunya bermain gobak sodor. Sedangkan waktu saya di kota Jakarta itu tahunya galaksin. Ternyata di Korminya itu nama permainannya menjadi hadangan. Gitu. Dan itu pun diperlombakan sampai ke tingkat nasional. Gitu. Jadi mungkin untuk permainan tradisional karena sumbernya mungkin dari zaman dulu sama, entah karena bawa dari Belanda ataupun daerah lain yang pernah datang ke sini, ya, hanya berbeda namanya. Kalaupun memang ada yang baru, ya nanti kita akan coba identifikasi lagi sesuai nggak untuk dimainkan di sini. Ya, bagaimana, Bida? Terima kasih, cukup, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu? Pak, mau bertanya. Ya, ntar lu. Bu Rini dulu. Ya, berikan contohnya dong Pak. Tadi yang Bapak jelaskan itu kan permainan itu banyak berhubungan dengan mata pelajaran yang lainnya. Sekarang saya minta berikan contohnya itu mata pelajaran IPA Pak. Saya belum tahu. Mata pelajaran? Oke. Ya. Yang namanya permainan tradisional kan pasti kan bergerak, ya. Tuh, saya ambil contoh gini. Ketika anak melakukan aktivitas berlari, mungkin ketika dihubungkan dengan pelajaran IPA, dihubungkan dengan sistem energinya
atau sistem atau anatominya. Ketika anak berlari, otot mana yang bekerja? Anak suruh mengidentifikasi otot-otot besarnya aja, nggak usah otot yang kecil. Ya, apakah otot quadriceps atau otot pahanya dan lain-lain seperti itu. Terus juga misalnya ke mata pelajaran IPS, ya kan dalam permainan tradisional ada namanya tim. Mereka harus bekerja sama, harus bersosialisasi. Ketika dihubungkan dengan pelajaran ada nggak dengan IPS itu, ya gitu. Terus juga dengan agama. Biasanya orang kalau mau berlomba atau bertanding pasti akan berdoa terlebih dahulu, ya disangkut pautkan dengan pendidikan agamanya. Lihat dari spirit dan lain-lain, atau bahkan ke ayat-ayat atau olahraga yang sesuai ajarannya. Gitu. Gimana Bu? Ya Pak. Baik. Terima kasih penjelasannya Pak. Iya. Pak Slamet jadi mau nanya. Oke, Marika. Ini kan tentang tradisional. Kan kita kan tradisional itu banyak yang ini. Yang intinya kita mengambil itu tentang permainan apa. Betul. Nah, kan kita misalnya kalau dalam 120 JP itu kita bisa kayak contoh kita galaksi atau gerobak sodor. Itu kan butuh waktu juga sama, hampir mungkin kurang lebih dari 120 JP. Itu kita ambil intinya itu kita apa dulu yang akan kita pakai. Ya, jadi kan tadi dari 120 JP itu terbagi menjadi 10 minggu ya. Jadi tahap pertama kita identifikasi dulu nih. Di sini permainan tradisional ada apa aja? Apa? 1, gobak sodor. 2, bentengan. 3, engklek atau enggrang. Ya, dan lain-lainnya. Itu kita perkenalkan dulu semuanya. Ya, setelah mereka sudah mengenal dan sudah tahu bagaimana bermainnya, kita dengarkan suara mereka. Ya, melalui pilihan mereka. Mana yang mau kita perlombakan. Gitu. Jadi kita mendengarkan minat muridnya juga nih. Ternyata yang perempuan lebih senang dengan permainan tradisional enggrang misalnya ataupun yang lainnya, atau teprok gunung. Ya, itu bisa kita perlombakan. Yang laki-laki lebih senang dengan gobak sodor. Ya, itu bisa kita lombakan. Gitu. Ya. Atau mungkin males yang lari-larian, maunya yang di tempat doang, dia tarik tambang. Karena di tempat yang nariknya kan tangannya aja. Itu, lama mundur dikit. Boleh nanti kalau memang minat anak yang di situ cukup besar, ya. Kita memfasilitasi beberapa permainan tradisional supaya nanti di akhir panen raya, ya puncak acaranya akan ada berbagai perlombaan permainan tradisional. Gitu. Berarti dalam berapa minggu itu dipraktekin juga gitu. Iya. Ya, Kan permainan. Jadi dalam tiap minggu nanti kita kan nggak istilahnya kalau orang sini nggak ujuk-ujuk kita langsung lomba gitu. Mungkin dari sosialisasi, terus pemilihan, pembentukan tim, mereka pun harus ada jangka waktu untuk latihan. Kayak contoh permainan hadangan atau gobak sodor deh, ya. Kalau dihubungkan ke pelajaran PJOK, ya di situ ada komponen kelincahan. Ketika ada komponen kelincahan, bagaimana sih cara meningkatkannya? Anak harus latihan seperti apa? Nah, itu anak harus berlatih dulu. Apakah lari bolak-balik, lari zigzag, dan lain-lainnya. Gitu. Jadi tahapan-tahapan itu dari minggu pertama sampai 10 akan kita penuhi dengan puncak acaranya di minggu ke-10. Seperti itu. Ada lagi? Cukup? Ya. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, ya semoga nanti apa yang kita rencanakan semua bisa berjalan dengan lancar, ya. Dan kalaupun ada yang perlu dibahas lagi, nanti kita bisa berdiskusi lagi, ya, dengan jadwal tertentu ataupun kalau memang waktu senggang bisa kapanpun. Mungkin itu aja. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.